Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Albar Channel dengan komitmen kami yaitu untuk berbagi kreasi, berbagi inspirasi. Kali ini saya datang di satu rumah teman saya, juga pelatih saya. Ada dua teman sukses yang ada di sini yang berhasil di bidang network marketing, digital network marketing, yaitu Pak Andang Priyadi. Juga di sana ada rumahnya Pak Rifai Jatmika. Inspirasi kami datang ke tempat ini dasarnya adalah apa? Ini bukan orang yang berbisnis secara instan. Bukan orang yang berbisnis tanpa perjuangan panjang. Nah, tapi ini betul-betul bisnis dari nol. Pak Andang sendiri berlatar belakang sebagai pedagang roti bakar, sementara Pak Rifa itu adalah pedagang ikan bakar yang notabene pada saat memulai bisnisnya beliau itu sedang punya hutang tahun 2003, punya hutang 1,5 miliar. Teman-teman bisa dibayangkan kalau kita sekarang ada pada tanggal 26 November 2020, utang 500 juta waktu itu sekarang sudah berapa? Mungkin sama dengan 5 atau 7 miliar saat ini. Berkat keteguhannya dalam bisnis, secara bertahap mereka bertumbuh dan menjadi besar saat ini. Nanti kita akan ada wawancara langsung dengan Pak Andang Priyadi, bagaimana langkah-langkahnya sehingga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang saat ini nggak ada bisnis, teman-teman yang saat ini sedang berpikir untuk bagaimana melunasi hutang-hutangnya sehingga bisa menjadi terobosan baru untuk kebangkitan ekonomi di masa datang. Cara kita akan berdiskusi dengan Bapak Andang Priyadi. Oke, teman-teman, kita lihat nanti obrolan kita. Terima kasih. Sebelum lanjut menonton, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sore hari ini saya akan wawancara dengan sahabat saya yang sudah begitu lama tidak ketemu. Selamat sore Mas Andang. Selamat sore. Alhamdulillah. Ini adalah teman saya, kenalan saya yang sudah lama sekali kenal, sudah kalau nggak salah sudah berapa tahun ini ya? Puluhan tahun. Dan Mas Andang ini adalah sosok di mana beliau itu adalah pelaku bisnis yang konsisten. Nah, ini yang menjadikan saya pengen dapat ceritanya, karena Mas Andang ini adalah tercatat menjadi salah satu ikon sukses di bisnis network marketing, bisnis digital network marketing, yaitu bisnis scaling sebagai salah satu Royal Crown Ambassador di scaling. Dan itu ternyata bukan simsalabim, dan itulah yang hari ini kita mau bongkar-bongkar rahasianya seperti apa. Kalau ada rahasianya, tapi tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberi inspirasi. Dan jika memang ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman untuk bisa memulai bisnis ini, gitu Mas Andang. Ya Mas Andang memulai bisnisnya ini tahun berapa, terus kok begitu konsisten sekali, alasannya apa Mas Andang gitu loh? Salam dulu ya. Tahu-tahu nyelonong ngomong ya. Iya. Saya mulai tahun 2003 Mas Warto. Ya, 2003. Tapi jauh sebelum menjalankan yang bisnis yang sekarang ini, kita sudah jatuh bangun dulu. Untung diakhiri dengan bangun ya. Iya. Saya dengar-dengar sudah sempat menjadi pedagang roti ya, bakar ya. Masih ada ya. Masih ada buktinya. Bukti sejarahnya. Ya. Nah, jadi tahun 2003 kita memulai dengan sambil jualan roti ya. Masih sambil jualan roti waktu itu Mas Warto ya. Masih sambil jualan roti, kemudian mulai membangun sebuah bisnis baru, yaitu bisnis network marketing.
Iya, iya, iya. Iya, memang nggak mudah di awal Mas Warto. Ya. Dengan posisi sebagai penjual roti kok mau meyakinkan orang dengan sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang puluhan bahkan ratusan juta. Dan saat itu belum banyak contohnya ya. Belum banyak contoh. Iya, 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 seperti iya. itu. Jadi perlu perjuangan lah untuk meyakinkan orang lain. Tapi sebetulnya perjuangan terberat ya meyakinkan diri sendiri gitu lah, diri sendiri begitu. Ya. Ya. Gini Mas, kalau saya sering diskusi dengan teman-teman yang bisnis itu begini, ukurannya kalau sejarahnya Mas Andang dulu, bisnis kan ada tahapan memulai, terus sedikit menikmati atau bisa untuk hidup, Ya. terus akhirnya bisa sukses, gitu ya Mas. Ya. Nah, contoh gini, saya sebagai seorang karyawan nih, penghasilan 5 juta untuk hidup satu keluarga, gaji saya gitu ya Mas. Nah, sejarah Mas Andang begini, saat memulai bisnis itu sampai bisa mencapai pendapatan yang bisa untuk hidup, itu butuh berapa lama perjuangan gitu Mas? Ya tergantung hidup yang seperti apa itu. Nah, gini, oke. Hidup dalam arti gini, standar orang rata-rata. Misalkan standar orang dengan tadi saya sebutkan gaji 5 juta. Ya. Bagaimana sih? Kan kadang orang mau memulai bisnis itu yang menjadi pertimbangannya adalah saya masih pekerja, saya masih pegawai. Terus sementara kalau bisnis itu yang orang image-kan kan memang harus totalitas untuk bisa sukses besar, nggak mungkin tidak. Jadi meskipun awalnya dia menjadi sampingan, tetapi selanjutnya kan harus menjadi fokus yang utama. Nah, proses anggap saja saya gajian itu 5 juta untuk bisa hidup anak dan istri gitu. Nah, untuk mencapai angka 5 juta itu umumnya membutuhkan waktu berapa? Kalau sekarang berapa waktu? Dulu lebih sulit atau lebih gampang atau sebaliknya seperti itu Mas sekarang? Kalau menurut saya sih dulu sekarang masing-masing punya tantangan ya. Tapi tahapan dulu saya bisa mencapai angka yang disebut Mas Warto tadi ya, cukup layak itu kurang lebih sekitar 5-6 bulan lah. Kalau dulu hitungannya 5 juta bukan 5 juta sekarang, Mas saya ngomong 5 juta untuk makan kan sekarang. Kalau dulu ya 2 juta. Ya 2 juta. Kalau 5 juta kan sekarang. Dulu mencapai 2 juta itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Berarti kalau saya dikonversi sekarang untuk bisa menghasilkan 5 juta sebenarnya 3 bulan bisa ya. Bisa. Nah, itu maksud saya. Apalagi sekarang zaman yang sudah berbeda ya Mas. Betul. Dan zaman dulu kan saya harus membagi waktu ya Mas Warto ya. Artinya sore sampai malam itu jatah saya untuk tetap jualan roti. Ya, jualan roti karena saya menempatkan bisnis saya yang baru waktu itu sebagai sambilan tapi serius ya. Berbeda dengan berarti ada planning yang nanti kapan akan serius betul. Nah, betul. Jadi karena saya sudah memilih untuk menjalankan, maka saya menambahkan bisnis saya yang baru itu sebagai satu usaha yang perlu saya fokus. Tetapi bicara waktu untuk sore sampai malam itu jatah saya jualan roti. Jadi saya mengerjakan ya siang lah, kurang lebih siang di sela-sela waktu luang saya lakukan seperti itu. Nah, jadi sementara masih sambilan, tapi saya punya prinsip sederhana Mas Warto, ya kan? Apa yang difokus harus bertumbuh. Yes. Apa yang bertumbuh harus difokus. Nah, jadi cuma di awal-awal saya serius tapi fokus saya masih terbelah dengan jualan roti ya. Tapi begitu hasilnya sudah melewati lebih banyak lagi, maka saya semakin memfokuskan. Gitu. Nah, semakin difokus, semakin bertumbuh dahsyat luar biasa. Oke, sip. Tadi pertanyaan saya adalah berapa bulan untuk bisa mencapai pendapatan yang bisa untuk menghidupi. Kalau gaji 5 juta, konversinya sekarang adalah kurang lebih 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan. Sekarang. Yang saya tahu orang bisnis, orang kerja itu larinya adalah punya rumah, juga punya mobil. Nah, kalau Mas Andang dulu dari mulai start bisnis nih, ini bukan untuk apa-apa ya, tapi bukan untuk pamer dan lain-lain, tetapi yang namanya bisnis kan orang berpikir realistis. Kalau saya serius, kalau tadi saya fokus, harusnya harus bertumbuh, dan saat bertumbuh maka prestasi material itu kan tidak terpisahkan dari bisnisnya. Jangan ngomong oh saya sukses tetapi ternyata nggak ada
materinya, nggak ada buktinya. Nah, untuk bisa umumnya orang kan beli mobil, terus punya rumah. Di tahun keberapa Mas Andang beli mobil? Nah, udah gitu aja kalau saya. Saya di tahun yang ke 1,5. Jadi 18 bulan. Iya, 18 bulan. Untuk punya mobil. Untuk punya mobil. Karena memang di awal saya sudah membuat apa istilahnya, kayak buku impian. Ya, buku dream impian. book yang akhirnya targetnya ada targetnya. Iya, target bukan dari orang lain tapi target dari diri saya sendiri ya. Karena saya merasa bahwa itu sebuah kebutuhan buat saya, penting, bukan untuk pamer ya, tapi sesuatu yang penting dan pembuktian bahwa sebuah usaha ya perlu ada hasil, kan seperti itu. Iya. Ya, kurang lebih sekitar 18 bulan. Lebih 18 bulan. Nah, itu. untuk beli mobil yang pertama. Beli rumah. Ya, nanti yang kedua, yang ketiga nggak perlu diceritakan, ini kan untuk yang beli rumah ya. Ya. Waktu itu antara rumah dan menikah, ya kan? Saya sambungkan menjadi impian yang jadi satu. Seperti ini ya. Artinya kalau kita menikah berarti harus punya rumah. Idealnya begitu. Ya. Ini saya ngomong, berarti nek sing wis nikah suwe kaya aku barang ngono kan ora duwe omah sindiran ya. Ya, enggak ya. Yang perlu berusaha. Iya. Soalnya maaf kata menikmati hidup punya istri menjadi kontraktor 15 tahun. Ini malah berpengalaman jadi kontraktor ya. Iya, berpengalaman jadi kontraktor 15 tahun. Ini maksudnya apa, kita sharing buat teman-teman nanti ada yang memang menginginkan pola-polanya Mas Andang ini, ya kan. Mas Andang tidak ada keberatan untuk berbagi ilmunya, berbagi strateginya, berbagi pengalamannya gitu loh Mas. Iya. Maksud saya tanya itu begitu karena nyatanya saya sendiri mungkin nggak fokus atau nggak bertumbuh tadi. Jadi 15 tahun menjadi kontraktor, bukan kontraktor pembangun jalan raya tol, tapi tukang ngontrak gitu. Iya. Karena prinsipnya begini sebetulnya. Apa yang membuat orang kemudian tidak segera mencapai apa yang dicita-citakan? Satu, karena dia mungkin tidak menjadikan itu sebuah fokus, ya, sesuatu yang penting untuk diperjuangkan, ya. Yang kedua, mungkin usaha yang dia kerjakan tidak memungkinkan untuk bisa mewujudkan. Bakul roti misalnya gitu ya. Ya berarti kalau bakul roti omong-omong saya 6 tahun berat ya untuk bisa. Ya, saya 6 tahun jualan roti. Saya 6 tahun jualan roti. Punya impian juga tapi nggak bisa diwujudkan. Nah, berarti ada supir dan kendaraannya yang tepat. Iya, nah, iya. Waktu itu untuk bisa punya rumah, akhirnya punya rumah, kalau nggak salah rumah plus nikah, ya kan? Kalau nikah saya 2,5 tahun setelah bergabung. Nah, punya rumahnya kurang lebih pas 1 bulan sebelum menikah saya bangun rumah. Tapi kan nggak langsung jadi, baru mulai bangun. Ya. Nah, dipikir sebenarnya antara bangun rumah sama punya istrinya waktu yang bersamaan ya. Hanya karena belum jadi, jadi belum ditempati. Paling proses kurang lebih 6 bulan sampai 9 bulan ya. 6 bulan sampai 8 bulan. 8 bulan sudah jadi. Berarti kalau dihitung punya hitung dalam waktu 3 tahun dapat mobil 1, istri 1, rumah 1 ya. Sampai sekarang istri 1. Istri 1 ya. Nah, ngomong-ngomong gini Mas, ini kan saya datang ke sini karena banyak hal yang ingin saya tanyakan. Setelah punya bisnis di Keling dan berhasil, ternyata Mas Andang juga ngembangkan bisnis-bisnis yang lain ya. Ada saya dengar ada warung makan, resto gitu ya, ada resto, juga ada properti. Apa itu masih menjadi bagian dari fokus Mas? Saya pikir semakin kita diberikan keberhasilan pasti akan muncul sebuah peluang-peluang yang baru. Nah, disitulah kita perlu bijaksana ya, karena tidak setiap peluang itu harus diambil. Ya. Nah, setelah saya pilah-pilah, ternyata istri saya dari dulu sebelum menikah itu memang sudah memimpikan hobi masak. Satu hobi masak, yang kedua memang memimpikan punya rumah makan. Jadi apa salahnya diwujudkan? Oh, berarti itu sebenarnya juga implementasi yang awalnya dari bisnis yang pertama tadi merealisasikan bisnis yang kedua, yaitu rumah makan. Kalau punya properti
merealisasikan, memudahkan orang untuk beli rumah, beli tanah begitu ya. Jadi bisnis yang mengandung keberkahan dan kemaslahatan. Betul. Tetapi awalnya adalah bisa menjadi pondasi itu ya di bisnis yang pertama tadi. Ya, dari bisnis jaringan tadi kita mengembangkan, mengelola uang sebaik mungkin ya, mungkin supaya bisa untuk mengembangkan satu usaha-usaha baru yang mungkin bermanfaat untuk banyak orang, kan begitu. Iya. Berarti gaya hidup perlu ditata ya Mas supaya Betul. bisa. Soalnya saya banyak kenal juga beberapa teman yang konon ceritanya penghasilannya besar, tetapi di saat bisnisnya menurun, gaya hidupnya juga menurun ya. Habis bahkan ternyata tidak tersisa gitu loh. Tapi saya melihat Mas Andang ini unik gitu. Lama nggak ketemu, tak pikir bisnisnya juga sudah hilang. Ternyata di era online ini nih Mas, ini di era online ini bisnisnya malah semakin pesat ini, padahal tak pikir dulu kan bisnisnya saya waktu itu ikut, tapi susah Mas jualan yang harus mider gitu loh, kadang nggak masuk hitungan gitu ya. Nah ternyata setelah eranya berubah dari era offline sekarang era online, kok semakin dahsyat saja ini. Nah yaitu yang saya katakan tadi Mas Warto, di saat kita menjalankan satu usaha berarti kita juga harus mindfulness ya, harus betul-betul hadir penuh memikirkan apa yang perlu dikembangkan, terlibat sepenuhnya berarti ya, hati kita ada di situ sepenuhnya ya. Yang kedua kemudian kita peka terhadap perubahan zaman ya, perubahan yang mungkin terjadi ya, jangan sampai di luar sudah berkembang pesat kita tenang-tenang tahu-tahu tergilas kan seperti itu. Nah di bisnis saya di Keling Digital Network Marketing ini kita juga terus bertumbuh Mas Warto ya kan, harus update ya, supaya kita tidak hanya pernah berjaya tapi harus terus berjaya dan berjaya terus. Iya, soalnya kalau nggak begitu kita juga pasti akan ditinggalkan. Kita akan ditinggalkan oleh pepatah orang bijak, di dunia itu tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Berarti kita bermetamorfose terus menerus ini ya, berubah menjadi lebih baik. Iya, dan sekarang kan memang eranya sudah era online ya. Era online berarti kita juga harus menyesuaikan bahwa ini adalah salah satu kemajuan yang harus kita ikuti ya. Jadi kita juga harus mengupgrade ya, walaupun secara usia mungkin sudah cukup banyak lah makan garamnya cukup banyak, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa terus bersaing ya, terus berkembang. Oke Mas, di era online ini yang Mas Andang, karena kok semakin bertumbuh begini ya. Yang menarik bagi Mas Andang kemudian menjalankan bisnis di era online ini apa? Yang dirasakan gitu loh. Satu ya, kita bisa lebih fleksibel ya Mas Warto ya. Artinya dari rumah pun kita bisa menghasilkan dan kita bisa membangun komunikasi dengan tim kita dimanapun berada dengan lebih leluasa. Kalau yang dulu harus ketemu langsung, kalau telepon habis pulsa banyak gitu ya. Sekarang bisa lewat Zoom atau lewat cara-cara yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan kita memasarkan produk itu jauh lebih luas. Kalau dulu kan terbatas kepada orang-orang yang dikenal dan secara fisik harus ketemu ya, langsung ketemu muka. Tapi sekarang nggak usah ketemu juga bisa melakukan penjualan. Jadi ini menjadi kekuatan ganda Mas Warto ya. Kekuatan ganda. Satu, yang pertama adalah kekuatan kita membangun jaringan bisnis yang sampai kemana-mana ya. Yang kedua adalah kita bisa meningkatkan kemampuan menjual dengan secara online. Oke. Wah, keren ini. Gitu. Berarti gini Mas Andang, di era yang seperti ini ini kan biasanya orang sukses selalu ada kepedulian sosial begitu ya. Gini. Jika ada orang yang mengikuti jejak Mas Andang ini untuk bisa berbisnis yang begitu besar, modalnya banyak nggak sih Mas ini Mas? Justru ini yang menarik Mas. Ngageti. Justru ini yang Gini, menarik. kalau kita bisa bayangkan Mas Andang punya mobil, saya punya teman banyak kontraktor itu ya pasti kan modalnya, utangnya banyak. Nah ini teman saya akan gabung dari salah satu komunitas anti riba gitu loh. Pertanyaan saya, bisnisnya harus ngutang banyak apa enggak? Ya kalau harus utang banyak berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk terlibat. Justru yang menarik adalah
Kenapa saya bisa bersyukur? Ya sangat bersyukur bisa ikut bisnis ini karena dulu waktu memulai sebagai tukang roti Bisa ikut. diperbolehkan ikut Diperbolehkan. dan bisa Nggak dibatasi ikut, ya. nggak dibatasi. Artinya bisnis ini istilahnya diberikan kesempatan kepada semua orang yang punya cita-cita, punya impian untuk mewujudkan kebahagiaan orang-orang yang dicintai. Karena modalnya Kalau sekarang kecil. sekarang. Sekarang 50 Mas. 50 juta? 50.000. Weh. Saya pikir Jadi cukup 50 50.000. juta. 50.000 terus gini, komitmen sama Mas Adang nih, ya sama timnya begitu ya. Tentunya orang bisnis kan mesti punya tim. Komitmen Mas Andang, manakala saya nih pengen dibimbing Mas Andang begitu, harus membayar berapa atau gimana? Oh, saya nggak bayar ke saya Mas. Iya. Ya nggak bayar. Gratis. Gratis ya? Gratis. Asal saya mau saja. Asal mau. Boleh menuliskan cita-cita macam-macam gitu. Boleh saja. Ya Allah. Ya, boleh saja. Karena salah satu yang menarik adalah begini, ya. Bagi saya kebahagiaannya adalah di saat saya diberikan kesempatan untuk membimbing orang lain bisa sukses. Tapi berbagi yang bertanggung jawab untuk sukses bukan saya, tapi ya, orang itu sendiri. Ya, orang itu sendiri. Anggap saja di saat saya orang Kebumen pengen ke Jogja, Mas Andang ini berkenan untuk nuntun ya, membimbing. Tapi nek neng tengah jalan aku medot semua anjlok saka kendaraan tanggung jawab dhewe gitu ya. Oh iya. Jadi dengan 50.000 itu boleh dibilang sebagai bentuk bentuk komitmen untuk memulai. Komitmen omeng 50 ya. Iya, untuk memulai. Makanya kalau dengan modal yang hanya 50.000 itu belum cukup untuk membuat orang serius. Karena yang membuat dia serius adalah impian dia, cita-citanya dia untuk kebahagiaan siapa. Ini kan hanya cara untuk mewujudkan. Oke. Jadi kita sebagai orang yang lebih dulu, yang lebih berpengalaman, itu harus membagikan kiat-kiat keberhasilannya kepada orang yang memang bersedia. Gawang sekarang aja kalau seminar-seminar training itu mahal kok. Ya, berarti mahal. Kalau di sini kita pada prinsipnya modalnya awal hanya 50.000 dan ini bisa sudah mulai bisnis ya. Langsung bisa. Saat itu juga bisa langsung diajari menghasilkan uang langsung. Ini yang langsung. Berarti tinggal komitmen kita saja. Yang menarik adalah buat teman-teman yang memang tidak punya modal ya, tidak punya dana, jangan kecil hati ya. Karena sebuah bisnis yang memang bermanfaat untuk banyak orang berarti memberikan kesempatan kepada setiap orang. Banyak orang. Nah, jadi kalau nggak punya modal, nggak perlu modal. Iya. Tapi kita bisa mempromosikan saja, terserah caranya, mau dengan broadcast, mau dengan Facebook, apapun organik ya. atau apapun terserah. Nanti kalau ada orang beli, maka perusahaan yang akan memproses, perusahaan yang akan mengirimkan. Nah, keuntungannya buat kita. Seperti kita itu kalau yang di luar-luar kayak reseller gitu ya. Seperti seolah-olah begitulah. Seolah-olah begitu, tapi potensinya lebih besar karena kita bisa membangun jaringan bisnis. Oke Mas, berarti kesimpulannya ngomong-ngomong satu modalnya hanya 50.000 dan bisnisnya ini sudah melalui atau lolos sertifikasi bisnis syariah ya Mas. Berarti sebagai orang muslim kita boleh tenang, nyaman karena apa? Sudah syariah sesuai dengan fatwa MUI begitu ya. Waduh keren. Tentunya dengan ini tidak ada ribanya. Syariah kok. Ya sudah syariah. Oke. Yang keempat, kalau mau menjalankan dibimbing. Ini yang lebih penting Mas. Wong dulu banyak diwajak, tinggal bingung toh ya. Kalau ini benar-benar kita dibimbing sampai bisa mencapai cita-cita kita. Ya, Oke, makasih Mas Andang. Obrolan sore hari ini sangat berkesan. Saya terima kasih atas waktunya. Nah, ini mudah-mudahan sangat menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan teman-teman yang tertarik sama bisnis yang disampaikan oleh Mas Andang tadi. Saya pun juga tertarik untuk mengembangkan ya. Bisa hubungi kita, ini WA-nya ada di bawah ya. Nanti bisa hubungi saya siapa yang mau mendaftar ya, atau untuk penjelasan awal saya sendiri belum paham banget. Nah, nanti bisa kita ketemu lebih lanjut, kita bahas lebih lanjut sehingga kita bisa mencapai kesuksesan bersama-sama.
Terima kasih Mas Andang atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kehadirannya. Mohon bimbingannya, semoga kita bisa ikut mengikuti jejak Mas Andang untuk sukses di bisnis. Amin.